Nah, nunggu selesai ini ya Ustaz ya. Solawatnya Halo? Bapak, solawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Ini dari Ali Imran, Pulau Besar, Bangka Belitung. Masya Allah. Dan mohon maaf Bapak, suara TV-nya bisa dikecilkan atau dimatikan terlebih dahulu. Kemudian bisa silakan langsung bertanya kepada Buya. Oh ya. Silakan. Iya. Silakan. Mau tanya, ini langsung ya? Ya, silakan langsung. Ya. Oh ya. Mau tanya, seandainya kita ada keluhan penyakit. Keluhan penyakit, terus kita minta jampi ya kalau bahasa di kampung itu. Apa? Minta jampi apa? Minta doa, minta obat ke orang, tapi bukan ke dokter. Jampi kampung gitu ya. Minta doa-doa, tapi orang ini tidak melaksanakan sholat. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, tapi kadang-kadang doanya itu diijabah atau sembuh gitu penyakitnya itu. Nah ini gimana? Kita boleh ke orang itu atau tidak? Baik. Ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bab penyakit, Allah memerintahkan kita untuk ikhtiar mencari obat. Sehingga tidak ada sakit yang Allah turunkan kecuali ada obat yang Allah berikan. Di antaranya cara berobat adalah kepada ahlinya, tabib, dokter. Di antaranya cari obat lagi adalah dengan cara ruqyah. Jadi jangan sampai orang yang fanatik ruqyah nggak mau ke dokter, salah. Ruqyah adalah salah satu cara pengobatan. Ke dokter adalah salah satu cara. Jadi cara berobat itu baca-baca. Jangan sampai dokter nggak mau ruqyah, pakai semuanya. Lah ruqyah ini adalah pengobatan melalui alfadun khossotun, lafat-lafat yang khusus. Ya. Tahdus bisababiha, yahdus bisababiha, yang akan terjadi karena lafaz yang dibaca tadi, apa itu? Syifaun, kesembuhan. Syifaun, kesembuhan. Minal asqami wal adwa'i, dari penyakit. Wal asbab al muhlikati, dan suatu yang menjadikan orang itu hancur, kayak diganggu sihir dan sebagainya. Maka doa yang dibacakan itu namanya ruqyah. Kalau ditulis namanya jimat. Makanya jimat sendiri nanti hukumnya sendiri. Tidak semuanya syirik, dilihat dulu niatnya seperti apa. Kita bebas, kita lepas dari ini. Jadi lafaz doa kalau dibaca namanya ruqyah. Ruqyah itu dengan Al-Quran, dengan nama-nama mulia, nama-nama Allah dan sebagainya. Ruqyah. Berdoa itu ruqyah, istilah ruqyah ya, doa. Tapi pakai diganti dengan bahasa lokal, jampi-jampi, ini bisa bermasalah nih. Maknanya mungkin ya itu doa, tapi kalau sudah pakai bahasa jampi-jampi ini masuk wilayah pedukunan ya. Ya doa-doa usah, kita lupa dengan kalimat jampi-jampi lah. Doa-doa. Baik. Doa, jadi doa berarti kan Anda datang kepada orang yang mendoakan. Dan tadi kita tahu ruqyah atau berdoa, ini adalah salah satu cara pengobatan, seperti satu lagi pengobatan dengan cara ke medis. Baik. Orang cerdas akan mudah faham. Kalau ke medis, kira-kira Anda datang ke medis yang sudah dapat sertifikat praktek dokter atau dokter abal-abal? Dokter bohongan. Sudah tahu dia tuh waktu di sekolah nggak lulus, nyogok lagi, dia bohong dia sebenarnya bukan dokter beneran dia. Wong dia suka salah-salah kok. Tapi ada orang datang ke sana sembuh, kebetulan sembuh dia. Tapi ada yang kena yang lainnya dia. Dikasih obat asal, pusingnya hilang, tapi tak taunya apa? Penyakit yang lainnya kena karena dokternya bukan dokter hebat ya. Ada atau tidak begitu? Ada. Dokter yang penting wah, nggak bisa. Jadi cara pandangnya, dia ngasih obat, oh dia kenapa? Sakit gigi. Kasih obat biar giginya nggak sakit, mahnya kena. Ya kan begitu. Karena bukan ahli dia.
Apakah kita akan datang ke dokter yang semacam ini? Ya enggak dong, dokter yang memikir selalu bertanya, ibu punya penyakit apa sebelumnya? Ini, baru dia cerdas. Karena dia punya ilmu. Maka pantaslah kita pergi ke dokter. Sama ruqyah doa. Wong dia tidak kenal Allah, nggak sholat kok Anda doa ke sana. Loh tapi sembuh. Ya kayak tadi pergi ke dokter bohongan sembuh, tapi penyakit yang lain kena. Apa itu? Imanmu yang hilang kalau urusan ruqyah. Ruqyah kepada orang yang tidak sholat, imanmu yang hilang. Apa imannya hilang? Nanti lebih percaya kepada orang yang tidak sholat daripada yang sholat. Hanya mencari kesembuhan. Hati-hati. Ini tidak ada beda sebenarnya dengan pergi ke dokter sama pergi ke tempat pulang ahli ruqyah yang mendoakan kita. Kalau dia orangnya soleh, ahli ibadah, tapi didoain sembuh. Tukang sihir pun juga bisa kok. Dia pakai komat kamit sembuh. Kenapa? Dibantu syaitan agar semakin jauh dari Allah. Jadi nggak boleh dong kalau memang terbukti dia tidak sholat, kecuali Anda tidak tahu kapan sholatnya. Itu beda. Karena sholat nggak harus lapor kepada Anda. Tapi kalau sudah terbukti dia tidak sholat, nggak perlu kita minta doa. Karena apa? Bagaimana akan dikabul oleh Allah? Karena apa? Dia sendiri tidak sholat, tapi sembuh. Bukan dikabul oleh Allah. Istidraj. Justru akan menjadikan sebab terjerumus kita, sehingga kita akan semakin percaya dengan orang-orang semacam itu. Ujungnya apa? Meremahkan. Hai itu ustadz bener ahli ibadah tapi doanya nggak dikabul, mending ke sana. Akhirnya apa? Muncul ini kepercayaan pertama. Kepercayaan kedua, ketiga sampai keempat, petuahnya akan didengar nanti. Mengajak kepada kebatilan pun akan didengar. Bahaya. Tidak boleh kita berminta doa kepada orang yang melanggar syariat zahir. Kalau katanya mudah dikabul doa, nggak mungkin ada karomah diberikan pada orang yang bermaksiat, nggak mungkin. Kalau tidak itu adalah istidraj. Allah akan jerumus. Allah akan hukum mereka. Ini namanya orang terjerumus seperti itu ya. Jadi berobatnya harus memilih. Kalau medis dokter yang betul-betul ahlinya. Kalau ruqyah memang orang yang secara zahir dekat kepada Allah agar dikabul doanya. Maka kalau orang secara zahir dekat kepada Allah berarti benar-benar dikabul doanya. Tapi kalau orang jauh dari Allah, Anda tidak perlu datang kepadanya. Seperti dokter yang nggak benar, Anda pun tidak perlu datang kepadanya. Jangan sampai Anda dikasih obat ternyata sembuh yang satu yang menghadirkan banyak penyakit. Jangan pergi ke tukang ruqyah sembuh di satu penyakit, tak taunya iman kita tambah rusak. Naudzubillah, lebih gede lagi yang hilang. Wallahu a'lam bishawab.